Salam sejahtera bagi semua sahabat GPIB dimanapun berada. Selamat malam, saya Pendeta Fridia Theodora, Pendeta Non-Organik GPIB yang saat ini membantu pelayanan di GPIB Jemaat Immanuel Semarang. Senang sekali karena kembali beroleh kesempatan untuk melayani firman Tuhan dalam program Night Call GPIB. Di hari ini, Sabtu 24 Mei 2025. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami puji sembah dalam nama dan kuasa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang setia dan selalu ada menyertai perjalanan ziarah iman kami, khususnya di sepanjang pagi hingga malam ini, yang buat kami semakin percaya bahwa Engkau Allah yang bukan sekedar ada, tapi juga Engkau Allah yang turut bergumul bersama kami, hadapi berbagai perkara kehidupan, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Maka sebelum kami terlelap di pembaringan malam, melepas lelah tubuh jiwa roh kami rindu terlebih dahulu mendengar suara-Mu menyapa hidup kami melalui pembacaan firman Tuhan. Beri kami pengurapan roh-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di tiap hembusan nafas kami melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Amin. Para sahabat GPIB, bacaan kita firman Tuhan terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 35 sampai 37 yang menyatakan demikian. Sesudah itu ia bangun dan berjalan dalam ruangan itu ke sana kemari, lalu ia naik lagi dan merebahkan diri di atas anak itu. Anak itu bersin 7 kali dan membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunam itu." Dia pun memanggilnya. Setelah perempuan itu datang kepadanya, Elisa berkata, "Angkatlah anakmu ini." Perempuan itu masuk menjatuhkan diri depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu ia mengangkat anaknya dan keluar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya tekun, rajin membaca firman Tuhan, tapi juga menghidupinya di tiap kata dan perbuatan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus, kisah perempuan Sunem di masa pelayanan Nabi Elisa dalam konteks bacaan kita malam ini adalah kisah yang sangat inspiratif dalam memberi semangat, motivasi, penguatan iman kita, bahwa ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan, dengan segenap hati, maka lihatlah apa yang menjadi kebutuhan hidup kita tidak pernah terabaikan, bahkan tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Kita tentu sudah pernah membaca kisah perempuan Sunem ini dalam relasinya dengan hamba Allah, yaitu Nabi Elisa, yang sangat harmonis, sangat baik. Walaupun di antara keduanya tidak ada hubungan kekerabatan, namun demikian si perempuan Sunem ini begitu terkesan dengan kuasa Allah yang mengurapi abdinya Nabi Elisa, dan juga dia mengagumi kinerja pelayanan Nabi Elisa yang begitu luar biasa, begitu sungguh-sungguh dan totalitas. Hingga dia selalu mengundang Elisa untuk makan bersama di rumahnya. Perempuan Sunem ini punya suami yang sudah lanjut usia, dan mereka bersepakat untuk tidak hanya mengundang Nabi Elisa makan di rumahnya, tapi juga mereka punya rencana untuk membangun satu kamar di mana Nabi Elisa bisa beristirahat saat menempuh perjalanan dalam pelayanannya. Luar biasa, saudara-saudara, ini gambaran karakter seorang perempuan Sunem yang tidak hanya dia sibuk dan fokus untuk mencari kebutuhan hidupnya, tapi juga dia punya kepekaan, dia punya rasa empati terhadap kehidupan hamba Tuhan, sehingga dia memberikan perhatian yang luar biasa. Maka kita lihat saudara-saudara bagaimana Nabi Elisa merespon kebaikan perempuan Sunem ini. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 14, di sana abdi Allah ini Nabi Elisa bertanya kepada pelayannya Gehazi, apa yang bisa dia buat untuk perempuan Sunem tersebut. Lalu Gehazi menjawab bahwa ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Nah, kemudian kalau kita baca pada ayat 16, Nabi Elisa berkata kepada perempuan Sunem tersebut bahwa tahun depan
engkau akan mendekap atau menggendong seorang anak laki-laki. Dan apa yang diucapkan Nabi Elisa ini menjadi kenyataan. Si perempuan Sunem tersebut di kemudian hari dia memperoleh keturunan seorang anak laki-laki. Dan disinilah kita melihat luar biasa Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan si perempuan Sunem dan suaminya. Ini pembelajaran yang paling berharga buat kita, saudara, bahwa ketika kita berkomitmen melayani Tuhan, kita kerjakan semuanya dengan berbingkaikan kemurahan hati, Tuhan tahu apa yang menjadi motivasi pelayanan kita. Maka itu akan menjadi berkat bagi kita, bukan hanya bagi orang lain. Tuhan sangat mengenal akan isi pelayanan kita. Nah, kemudian saudara-saudara, kita melihat dalam perikop bacaan ini, bagaimana si perempuan Sunem diizinkan Tuhan untuk menghadapi ujian teramat berat. Anak satu-satunya yang begitu sulit dia peroleh dan merupakan mujizat Tuhan. Secara tiba-tiba meninggal dunia di pangkuannya. Ini tentunya sebagai seorang ibu dia sangat terpukul. Dia begitu mengalami kesedihan, kepedihan hati karena anak pemberian Tuhan yang sangat dia sayangi secara mendadak meninggal dunia. Tapi saudara-saudara, si perempuan Sunem tidak menjadi panik, tidak histeris, tidak hilang pandangan hidupnya, melainkan dia dengan tetap tenang, si perempuan Sunem mempersiapkan keberangkatannya untuk segera mencari hamba Tuhan, Nabi Elisa yang saat itu ada di Gunung Karmel. Dia ingin mencari pertolongan Tuhan. Tentu ini bukan perkara mudah bagi seseorang yang sedang dalam duka cita teramat berat, harus menempuh perjalanan jauh dengan menunggangi seekor keledai, dan tentunya ini sangat beresiko. Tapi saudara-saudara, kita melihat si perempuan Sunem tidak fokus pada masalah. Dia lebih fokus pada keyakinan hatinya yang tertuju hanya pada kuasa Allah, yang dia percaya pasti menjawab, pasti memberkati hidupnya kembali dengan kuasa mujizat. Kalau dia pertama pernah mengalami mujizat, dia bisa memiliki keturunan. Sekarang dia yakin dia pasti juga akan diizinkan Tuhan mengalami mujizat. Dan sangat terbukti, saudaraku, kalau Allah sudah berjanji pasti akan ditepati. Perempuan Sunem ini kembali alami mujizat yang sangat luar biasa. Putranya yang mati hidup kembali oleh kuasa Allah yang bekerja dalam diri hambanya, Nabi Elisa. Para sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus, harus kita pahami bahwa untuk alami penggenapan janji-janji Tuhan bukan berarti hidup kita akan steril, akan bebas dari sentuhan berbagai permasalahan. Dan pahamilah, saudaraku, di tiap masalah, pergumulan, kesukaran, kesusahan, bahkan kedukaan sekalipun yang kita hadapi, seharusnya itu merupakan kesempatan bagi kita untuk alami kuasa dan mujizat Tuhan. Setiap hari adalah peluang bagi kita untuk menyaksikan betapa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terburu-buru. Pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat waktu. Sahabat GPIB, kita bersyukur kalau dalam keadaan apapun, dalam suka dan duka, keberhasilan, kegagalan hidup kita, itu dipakai Tuhan untuk menjadi wadah bagaimana Dia menyatakan rencana dan kuasanya, bahkan mujizatnya yang maha luar biasa. Dan itu akan membuat kita bukan hanya semakin kuat dalam pengharapan iman, tapi kita lebih mengenal siapa Allah yang kita sembah, muliakan di sepanjang nafas pengharapan hidup kita. Kesungguhan hati kita meletakkan keyakinan iman kita pada pengharapan di tangan kuasa Tuhan tidak akan pernah sia-sia, melainkan berbuahkan hidup yang penuh bahagia. Sebagaimana akhir kisah si perempuan Sunem ini, saudaraku, dia happy ending. Dia hadapi duka cita, yang dia cari pertama terutama adalah kuasa Allah yang bekerja lewat diri abdinya, yaitu Nabi Elisa. Maka seperti si perempuan Sunem yang tegar, kuat saat hadapi kemelut pergumulan hidup duka citanya, maka kepada para sahabat GPIB, mari kita pun berani berserah pada Tuhan dalam bingkai totalitas pengabdian dan penyerahan diri.
pada kuasa pertolongannya. Mazmur 37 ayat 5 menyatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Allah karena hidup kami sudah diberkati oleh kekudusan firman-Mu yang maha berkuasa sempurnakan keyakinan iman pengharapan kami. Sehingga kami sungguh percaya bahwa kami pun Kau izinkan alami kuasa mujizat-Mu ketika beban pergumulan saat ini tengah kami hadapi. Kami yakin percaya keyakinan iman kami kepada kuasa-Mu tidak sia-sia. Sekarang izinkan kami meletakkan tubuh kami dalam pembaringan malam ini dengan penuh damai sejahtera-Mu, supaya kami beroleh keselamatan, kekuatan lewati kekelaman malam, dan atas kuasa-Mu esok pagi kami Engkau perkenankan menjelang hidup baru dengan penuh damai sejahtera, sehat jasmani dan rohani kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus memelihara kehidupan kami dari sekarang ini sampai kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, selamat beristirahat, menikmati berkat Tuhan di malam hari ini bersama keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.